camping di Sira akan ke Bukit Cirimpak. Gua hari ini solo camp. Sebelumnya gue udah pernah sih ngecamp di Bukit Cirimpak, tapi itu udah lumayan agak lama. Jadi sekarang gue pengen tahu updatean dari Bukit Cirimpak seperti apa. Untuk sekarang ini katanya di atasnya Puspa itu ada tempat baru lagi. Jadi gue pengen tahu tuh kira-kira gue bakal camp itu di area sebelah mananya. Gue ikutin terus camping di Sira kali ini di Bukit Cirimpak. Oke, ini dia tiket masuk Bukit Cirimpak 35.000. Ini udah termasuk parkir dan tutup helm sih, tapi karena gua nggak bawa kendaraan ya udah jadi kita naik. Dan ini udah lumayan sih, parkiran motornya udah ada banyak. Kita lihat di atas ramai apa enggak ya. Ini untuk penitipan helmnya di sini, dan ini di depan ada parkir motornya yang pertama, dan di atas masih ada lagi. Kalau motor kalian kuat nanjak sampai atas, untuk motor yang sampai ke atas. Ini dari atas parkiran motor. Kalau ke Bukit Cirimpak kita harus sedikit trekking dari bawah tadi sana tuh. Ini pos registrasinya. Kita naik ke sini. Apa parkir motor pertama. Naik lagi ke sini sampai ke sini, dan masih naik ke atas lagi, dan nanti di atas itu tuh ada tempat parkir motor yang kedua, alias tempat parkir motor yang terakhir. Dari situ kalian masih harus trekking lagi ke atas untuk area camp. Sekarang kita lanjut jalan. Nah, ini untuk area parkir motor yang kedua dan yang terakhir sebelum akhirnya kita naik untuk trekking ke arah atas dan nanjak lagi ke atas. Let's go. Karena Cirimpak ini konturnya tuh bukit-bukit, jadinya untuk mendapatkan view yang bagus harus jalan. Nah, ini pas menuju ke area camping ground di atas. Di sini mungkin kalau kalian yang nggak kuat nanjak, ada lumayan lahan tuh sampai ke situ. Nggak tahu di sini cukup berapa tenda. Kalian bisa mendirikan tenda, dan di atas ini ada toilet ya, dan tempat cuci piring di situ tuh. Di sini lumayan kebuka sih view-nya tuh. Tapi sekarang agak berkabut jadinya si toiletnya kurang kebuka. Kalau kita masih lanjut lagi ke atas dikit lagi. Dan ini tempat baru sih. Dulu pas gua pertama kali kesini udah ada tempat ini, area ini, tapi belum serapi sekarang. Sekarang udah dirapihin dan udah ada toiletnya di sini. Jadi kita tetap naik. Tuh di atas tuh udah ada tenda. Ini area camping groundnya. Kita udah sampai camping groundnya yang di depan gua ini, Mawar. Ini gua rencananya bakal milih yang di sini sih sambil istirahat. Dan sekarang tuh perubahannya banyak sih. Sekarang ada warung, di sebelah warung ini ada toilet. Jadi gue mau daerah atas itu tuh, naik satu lagi. Masih istirahat. Soalnya ini cuacanya juga masih cerah sih, alhamdulillah masih ada matahari tuh. Gue mau di sini tapi bingung di mana, masih di depan sini. Makanya gue masih bingung antara di Mawar apa di atasnya sini, apa di atas sebelah sana. Pokoknya stay tune tetap di camping di Sira kali ini. Solo camp di Bukit Cirimpak. Nah, ini gue jadinya di Mawar karena ngambil listriknya deket di area pengecasan. Jadi gue milih di sini. Sekarang gue mau bangun tendanya.
Oke guys, gue udah selesai setup tendanya. Akhirnya gue di set yang mawar karena biar deket nyambung listriknya. Gue udah sambungin ke tempat ngecasnya di dekat toilet di bawah. Gue tinggal setting aja. Abis ini gue mau bikin air dulu lah. Tapi ini nggak tahu sih cuacanya bakal hujan apa enggak. Semoga cerah hari ini karena mataharinya sudah ketutup kabut gitu. Tapi nggak tahu kalau hujan apa enggak. Pokoknya ikutin terus. Kali ini solo camp di Bukit Cirimpak part 2. Nah sekarang ini tenda gue akhirnya di Mawar tuh. Kan tadinya gue mau di atas itu tuh, tapi ngambil listriknya kejauhan nyoloknya. Akhirnya gue milih di Mawar. Tadi mau yang atas itu tuh, tapi makin jauh ntar narik listriknya. Tadi mau di situ nggak jadi, akhirnya di Mawar sini. Tuh lumayan juga sih, kebukalah viewnya. Tadi matahari di situ tapi udah ketutupan, dan city light pun pasti bakal kelihatan sih. Dulu pertama kali gua nginep di Bukit Cirimpak itu di glampingnya tuh di bawah tuh. Nah di sini nih tuh gue pertama kali camp di Bukit Cirimpak di glampingnya gitu. Nah sekarang yang kedua kalinya gue bawa tenda sendiri, jadi ngerasain experience nya. Semoga jangan hujan ya, tuh udah mendung gini sih, berangin. Semoga jangan hujan. Terus udah gitu yang berubah dari Bukit Cirimpak dulu, belum ada stage ini nih. Kalau pos itu di belakang udah ada, tapi stage ini belum ada. Terus warung yang di belakang itu juga belum ada nih. Kalau sekarang kan ada warung dan sebelahnya itu ada toilet. Jadinya lebih dekat untuk dari yang atas yang Puspa, lebih dekat karena belah situ ada toilet. Dulu toiletnya cuma di sini doang, jadi harus ke bawah. Sekarang ada di situ lebih dekat. Itu sih perubahannya. Sama ada gazebo di sebelah warung bawah, ntar gue bakal explore. Dan di area depan warungnya itu belum ada tenda-tenda yang untuk disewain. Kalau sekarang udah ada tenda yang untuk disewain di depan warung. Ini makin mendung sih, semoga cerahnya. Finally hujan guys, ini gerimis. Gue mau masukin barang dulu. Akhirnya gue nyewa ini karena flysheet gue nggak kebawa, jadi gue nyewa ini untuk tambahan teras tuh. Tadi kan udah gerimis, nggak tahu deh ini udah nyewa ini 25.000
nyewanya ukuran 3x4, gede juga ya, sampai tenda gue full ketutupin tuh. Jadi kalau gue mau buka pintu belakang juga bisa sampai belakang soalnya. Jadi gue kayak punya teras tambahan dan ada ongkos pasangnya. Itu terserah sih kalau mau ngasih ongkos pasangnya berapa. Tapi ini cuacanya cerah lagi, nggak tahu deh bakal hujan apa nggak. Semoga cerah ya malam ini. Jadi kalau udah punya teras gini, gue bisa nongkrong di sini depan, nggak perlu takut tampias kena hujan. Gue juga mau ngasih tahu untuk sinyal provider di Bukit Cirimpak ini hampir semuanya aman ya, apalagi di daerah Mawar sini, terus daerah Lemping, pokoknya daerah depan-depan sampai Mawar sini bagus sih untuk sinyal provider. Ini gue pakai Indosat, bagus. Awalnya emang agak turun naik, tapi sekarang udah kayak LTE dan gue bisa chat WA aman. Tapi gue nggak tahu ya untuk kayak live streaming atau segala macam bisa apa enggak ya. Kalau untuk kayak WA-an masih oke. Itu salah satu kelebihannya di Bukit Cirimpak di antara tempat camping lainnya. Nih cuacanya estetik, semoga kita dapat sunset ya. Gue baru tahu di Cirimpak juga ada anabul. Saya pas pertama kali gua kesini ketemu doang sih, tapi yang ini apa bukan ya? Di sini juga banyak kucing kok. Pada udah terbiasa sama manusia sih, jadinya mungkin jadi nggak terlalu galak. Paling kalian di depan tenda sisa makanannya atau sampah makanannya langsung buang aja, jangan ditaruh di depan tenda, takutnya mereka ngacak-ngacak. Itu mataharinya lihat guys, kayak ngintip gitu tuh. Semoga cerah ya mataharinya. Tadinya kan awalnya ketutupan kabut tuh, mataharinya ketutupan kabut dan dia kayak ngintip gitu, lihat tuh guys. Semoga kebuka ya, jadi biar kita dapat sunset. Ya guys, ternyata mataharinya kalah ketutupan sama kabutnya tuh. Tuh lihat, tapi cerah sih tuh, masih ada terlihat pemandangannya dari sini, tapi belum terlihat city lightnya sih, masih menuju senja. Semoga cerah ya, nggak hujan. Dan kalaupun mau hujan ya semoga nggak deras banget gitu, biar jadi kayak hujan syahdu sambil menikmati solo camp kali ini. Jam 6 kurang di Bukit Cirimpak. Sekarang suhunya masih normal sih di 23 derajat. Kita lihat ya ntar malam apakah nyampe suhunya di 19 derajat lagi apa enggak ya. Alhamdulillah cerah sih itu langitnya. Kayaknya ini sampai malam bakal terus nambah orang-orang deh. Soalnya ini di belakang tenda gue juga udah ada suara orang. Mungkin kalau kalian bisa dengar juga banyak orang-orang yang baru pada datang nih ngobrol. Semoga malam nggak terlalu berisik biar istirahatnya bisa nyenyak. Nanti kalau malam nggak hujan cerah, nanti gue bakal muter-muter ke warung bawah. Makan dulu guys, ini tadi gue habis masak mie, tapi nggak gue rekam karena tadi gue ngerekam time lapse untuk ngeliatin awannya. Jadi ini mie udah jadi. Gue belum cek suhu lagi di jam setengah 7 ini berapa. Kayaknya sih masih sama sih di 23 derajat. Inilah cuaca jam 8 di Bukit Cirimpak. Nggak hujan tapi berkabut. Tuh sampai susah fokus handphone gue. Tuh. Kalau ini pakai flash lebih kelihatan sih kabut itu. Berkabut di lampu kelihatan. Ini cuaca jam 8 di Bukit Cirimpak. Nanti gue mau coba jalan ke warung deh. Dan ini tenda gue. Tadi gue udah selesai makan dan ngopi. Berkabut. Nggak aneh sih di Cirimpak,
karena lumayan tinggi datarannya, walaupun ini gue bukan di atasnya tuh, bukan di puspanya, di daerah Mawar udah tinggi sih. Soalnya sebelum ke tempat camping groundnya kan Cirimpak itu trekking dulu ke atas. Sekarang gue lagi menuju ke bawah. Nah sekarang sebelum warung nih ada satu kamar mandi dan satu tempat cuci piring. Ini yang baru dari fasilitas Cirimpak sebelum ke warung, karena ini pas dulu kan masih kosong, masih tanah doang. Sekarang udah ada satu kamar mandi dan satu tempat cuci piring. Tempat gazebo yang baru sebelah warung yang dulunya masih kosong, ini sekarang ada nih gazebonya. Ini warungnya tuh, seperti biasa ada tenda-tenda yang disewain tuh, nggak kelihatan ya, ntar siang deh gue liatin. Ini tenda Natur Hike. Jadi selain ada glamping, di sini pun ada penyewaan tenda kayak gini nih. Mungkin ini glampingnya bentuknya tenda, kalau yang pas itu kita itu kan glampingnya kayu-kayu, dan ini bentuknya tenda. Ini kapasitas 4 orang, harganya 400.000 udah dapat kasur, bantal, selimut. Tapi gua nggak tahu dalamnya selimut yang didapetin atau bantal yang didapetin berapa, gua nggak tahu. Dan ini warungnya. Sekarang kita nongkrong di warung aja yuk. Tuh lumayan penuh ujung ke ujung tadi, pada malas di atas. Sama di Puspa juga lumayan banyak. Kita nongkrong dulu di warungnya. Gue beli susu jahe, kayaknya enak banget ya, lagi kabut kayak gini, dingin-dingin minum susu jahe. Nah ini warungnya. Oke guys, gue udah selesai minum susu jahenya nih. Ini masih berkabut sih. Kayaknya sekarang gue memutuskan untuk balik lagi ke tenda. Kita nongkrong-nongkrong di tenda aja. Ini kita sekarang ke arah atas. Tuh kabutnya setebal itu, dan suhunya masih di 22 derajat sih, belum jadi turun. Saya udah biasa di Bukit Cirimpak tuh. Tuh kabutnya guys. Oh ini tenda gua, kabutnya lumayan tebal, sampai kelihatan nggak pakai flash, tapi handphone jadi ngeblur, susah fokus. Malam makin kabut guys di Bukit Cirimpak ya tuh, ngebuat jadi ngeblur, nggak fokus videonya. Tuh, makin malam makin kabut di area atas. Tuh, padahal sekarang baru jam setengah 9. Nggak tahu deh makin malam apakah makin tebel apa enggak, tergantung angin. Biasanya kalau anginnya kencang sih kabutnya biasanya ke bawah, tapi nggak tahu nih. Hampir jam 9 kurang 15 sudah mulai hilang kabutnya, dan kelihatan city lightnya kebuka tuh.
guys, selamat pagi. Ini sambil menikmati coklat hangat, gue bakal mereview Bukit Cirimpak ini. Yang pertama kali gue datang sama yang sekarang di 2024. Kira-kira penambahan apa aja yang udah ditambahkan Bukit Cirimpak. Yang pertama, perubahan yang kerasa itu ada kamar mandi di dekat warung bawah sama di warung atas. Itu ada penambahan 2 kamar mandi. Itu penambahan yang lumayan oke. Terus di sebelah warung bawah itu ada gazebo, di atas ada penambahan warung. Jadi untuk fasilitas pendukungnya buat gue oke sih, ditambah 2 warung. Jadi kalau orang yang nginep di daerah atas di area Puspa itu mau beli sesuatu itu nggak perlu ke warung bawah, ke yang daerah area Mawar, warungnya itu ada, jadi mempermudah. Begitupun toilet Mawar bagian atas itu mau turun kan itu nggak ada toilet, nah bisa ke toilet yang baru. Buat gue ya itu menguntungkan sih. Ada beberapa improvement dari pertama kali gue ke Bukit Cirimpak, terus pada akhirnya gue ke Bukit Cirimpak lagi yang sekarang di tahun 2024. Lumayan banyak improvementnya, tapi kekurangannya di belakang pos registrasi itu ada rumah pengelola yang dulunya nggak ada, atau mungkin dulu udah ada. Jadi di situ mungkin ada yang tinggal warga pengelolanya, jadi buat jadi lebih berisik aja sih. Itu doang sih sebenarnya. Terus sama ada tambahan stage di depan warung di bagian atas, itu mungkin ditambahin pas tahun baru kemarin kali ya, karena dulu tuh nggak ada. Itu aja sih, jadi penambahan atau perubahan dari Bukit Cirimpak. Dan satu lagi di area glamping di bawah ada penambahan untuk glamping baru, ada 4 atau 5 tenda gitu kalau nggak salah. Dan kemarin gua ngobrol sama penjaganya dan orang warung yang di bawah, itu beda harganya. Kalau menurut si akang yang pasang flashlight gue ini, harga glamping di bawah itu 400.000 untuk 4 orang, dan itu udah include matras segala macem gitu ya. Kata penjaga warung di bawah, si bapaknya, dia bilangnya glamping itu harganya 3,5, kapasitas 6 orang gitu. Mungkin maksimalnya bisa sampai up to 6 orang, tapi untuk nyamannya 4 orang gitu. Sama kayak glamping yang dulu pernah gua nginap, tapi maksimal bisa untuk sampai up to 6 orang. Mungkin seperti itu kali ya, karena gue pun belum lihat dalamnya bener-bener dapat 6 kasur apa cuma disediakan 4 kasur, 4 matras, 4 sleeping bag kayak gitu. Itu sih sebenarnya perubahan Bukit Cirimpak di tahun 2024 ini. Dan gue pun rencana nggak akan sampai siang di sini. Kira-kira bentar lagi gue beres-beres. Sekarang di jam 9:15. View-nya seperti ini di depan tenda gue. Alhamdulillah cerah. Dan pengunjung di sini lumayan banyak. Gue ada tetangga tuh yang pakai tenda Daulagiri Tera Pro 4. Ini aslinya yang gue biasa suka lihat dari review-review. Ini aslinya Daulagiri tenda Pro 4. Ada yang warna grey oranye dan ada yang warna biru, jadi gue bisa ngeliat langsung. Guys, gue udah selesai, baru aja menyelesaikan tenda gue nih di jam 11. Tempat ngecas di bawah. Kalau yang di area Mawar yang nggak bawa kabel tarikan sendiri, ngecasnya di sini nih, banyak colokan. Kemarin juga gue nyambung kabelnya di sini, makanya gue ngecamnya di atas ya, situ. Itu. Dan di sini ada musolanya, di situ. Ini toiletnya ada 3 pintu. Glamping yang pas itu gue nginep belasan atau ini. Jadi glampingnya ada 4 tuh, 1, 2, 3, 4. Ada beberapa orang yang belum pada balik ya, ada bawah tuh. Kemarin penuh sih, tapi banyak yang mulai pada beres-beres. View di sini bagus sih, tuh lebih dekat ke City Light, tapi nggak kurang tinggi aja nih di area yang depan sini, lavender. Di atas ini kan rosemary, ini lavender. Itu masuk juga ada yang isi, cukup 2 tenda. Ini seperti biasa kita trekking. Di sini ada yang ngisi juga di depan, tapi nggak tahu ini nama tempatnya apa. Dan di sini pun ada tuh tenda. Saking penuhnya dan orang mungkin capek ke arah atas, jadi makanya di sini jadiin tempat bangun tenda. Tapi di sini masih kosong bawah, area bawah sini. Oke guys, selesai sudah solo camp gua
di Bukit Cirimpak part 2. Kenapa gue bilang part 2? Karena part pertamanya gue udah pernah dulu buat di Bukit Cirimpak pada tahun 2023. Kalian bisa lihat aja, ntar gue taruh linknya di deskripsi video atau di pojok kanan atas untuk kalian lihat perbedaannya Cirimpak di tahun 2023 dan sekarang upgrade apa aja yang tadi gue udah liatin. Kalian bisa lihat so far so good untuk ngecamp di Bukit Cirimpak. Tapi kalau kalian yang mau ngejar sepi sih di sini agak nggak rekomendasi karena agak sulit nyari waktu yang sepi untuk di Bukit Cirimpak. Dan udah gitu buat kalian yang emang gampang capek atau nggak mau trekking dari tempat parkir motor nih ke area camping groundnya, berarti Bukit Cirimpak bukan pilihan kalian. Kalian harus nyari yang bisa motocamp atau camper van gitu, yang kalian langsung turun motor bisa langsung bangun tenda di tenda kalian. Kalau Bukit Cirimpak untuk orang-orang yang emang pengen view-nya kebuka dan udah gitu kalian mau trekking dari bawah sampai atas. Itu sih tipe-tipe orang yang cocok untuk ngecamp di Bukit Cirimpak. Seperti ini rutenya tuh sampai ke bawah, karena Cirimpak itu benar-benar satu bukit mereka jadiin tempat camp. Dan di area Megabendung ini mungkin Bukit Cirimpak adalah tempat camp yang paling tertinggi di antara tempat-tempat camp yang ada di daerah sini. Kalau kita di daerah Puspa tuh naik ke paling atas, kita kelihatan tuh samping kanan kirinya kalau ada tempat camp sebelah area Bukit Cirimpak. Kalian persiapkan fisik kalian kalau emang mau ke Bukit Cirimpak. Dan kalau motor kalian mau parkir di area atas, area keduanya belah sana, pastikan motor kalian juga kuat untuk nanjak, karena kalau enggak ya kalian harus parkir di yang bawah tuh, di yang tempat pertama tuh, situ area situ, dan kalian harus trekking lagi ke atas tuh, ke sana. Oke guys, sampai ketemu di video camping di setia berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan kalau kalian punya rekomendasi tempat buat gua kunjungi berikutnya untuk solo camp, kalian bisa komentar aja di bawah. And I'll see you on my next video. Bye.